Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pekuncen, yang saya hormati Bapak Ibu SDN Pekuncen. Alhamdulillah hari ini kita ketemu di ruangan ini dalam keadaan sehat. Puji syukur terhadap Nabi Muhammad, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Bapak Ibu, hari ini saya mendapatkan tugas dari pembelajaran PKG PJUK diseminasi tahun 2024, yang dimana kita bersama teman-teman guru olahraga itu mulai bulan September sampai nanti bulan Desember. Yang kemarin pelaksanaannya di SDN Mentong ya. Jadi kita di sini mendapatkan tugas membuat RTL. Apa itu RTL Bapak Ibu? Rencana tindak lanjut. Jadi di sini saya mengambil tema atau materi seperti ini. Kasbol. Kasbol ini Bapak Ibu nggih. Bukan kasbon, tapi kasbol. Apa itu kasbol? Kasti botol. Permainan bola kasti menggunakan pemukul botol. Ya, jadi nanti permainannya adalah menggunakan botol dan bola kasti. Ini oleh Bapak Irfan ya. Fasilnya adalah Eko Prasetyo Ramadhani. Oke. Apa yang melatar belakangi? Ya ini Bapak Ibu ya. Saya ini dari SD Pekuncen. SD Pekuncen itu adalah SD negeri yang terletak di Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Memiliki peserta didik yang beragam, latar belakangnya memiliki fasilitas sarana dan prasarananya yang cukup memadai, kelas yang nyaman, peralatan olahraga dan peralatan multimedia yang memadai, memiliki guru-guru yang berkompeten. Nah, di sini banyak di sini ya, Bapak Ibu, guru-guru yang berkompeten seperti Pak Suparman, ya. Pak Suparman, Pak Bumas, Pak Sigit. Nah, ini sangat berkompeten sekali. Dukungan orang tua yang kuat dan sumber daya budaya lokal yang kaya. Peserta didik sering melakukan aktivitas fisik namun kurang mengenal budaya daerah dan permainan tradisional yang ada di daerahnya. Ini yang melatar belakangi Bapak Ibu ya. Jadi di sini itu di SD Pekuncen itu kurang dalam permainan tradisional. Nah, ini. Selanjutnya pemahaman membangkitkan lagi gairah bermain permainan tradisional di lingkungan peserta didik yang mulai pudar dikarenakan permainan game online. Nah ini bukan judi online deh Bapak Ibu deh, tapi game online. Nah seperti ini langsung saya membuat permainan adalah kasbol, kasti dengan menggunakan pemukul botol mineral. Pembelajaran berbasis proyek yang berkaitan dengan PJUK bersama KBS sebagaimana akan sesuai dengan program P5 bertemakan Bhinneka Tunggal Ika dengan mengangkat tema proyek permainan tradisional sebagai identitas bangsa. Nah ini yang melatar belakangi saya membuat ide kasbol itu Bapak Ibu. Tujuan, tujuan program peserta didik mendapatkan wawasan yang luas mengenai permainan tradisional dan budaya daerah yang sangat kaya beragam. Peserta didik lebih mencintai tradisi dan budaya lokal melalui permainan tradisional memodifikasi kasti. Ini kastinya dimodifikasi Bapak Ibu ya, kasbol. Peserta didik memiliki kebugaran jasmani yang baik melalui permainan tradisional kasbol. Jadi setelah melakukan permainan kasbol, otomatis kebugaran jasmani anak-anak peserta didik itu menjadi bugar. Nah ini tujuan saya Bapak Ibu. Capaian
capaian atau langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Peserta didik dapat melakukan penerapan gerak dan kontribusi terhadap tim saat pertandingan kasbol. Nah, ini capaian yang saya harapkan Bapak Ibu. Struktur program pembelajaran gerak fase C kelas 6 dengan jumlah peserta didik 30 peserta nanti akan dibagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok atau tim terdiri dari 5 peserta didik. Ini saya mengambil ke fase C ini Bapak Ibu, kelas 6. Kenapa kok tidak kelas rendah aja? Ini karena berhubungan dengan mukul ini Bapak Ibu. Kalau mukul anak kecil masih belum sempurna. Jadi saya mengambil anak kelas 6. Pertandingan kasbol dengan sistem gugur. Jadi nanti permainannya itu menggunakan sistem gugur. Jadi yang kalah otomatis langsung gugur. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, ini berhubungan yang pertama pastinya aset manusia. Siapa aset manusia itu? Ibu kepala sekolah sebagai pembimbing dan pemenang dalam memberikan izin. Terus itu koordinator kegiatan sebagai penanggung jawab. Nanti ada koordinatornya. Anggota adalah semua guru dan staf membantu jalannya kegiatan. Jadi nanti Bapak Ibu guru membantu, nggih. Jadi nanti bisa membantu untuk permainan ini. Siap. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Yang kedua, aset fisik. Berarti dengan fisik. Bisa dengan apa? Jaringan internet, laptop dan HP. Fungsinya untuk apa? Untuk mencari informasi dan publikasi. Jadi anak-anak kalau kurang memahami bisa diberikan informasi melalui internet dan HP. Itu jadi Bapak Ibu. Pemanfaatan halaman sekolah dan alat olahraga untuk kegiatan. Jadi rencana saya itu kegiatan ini dilaksanakan di halaman sekolah sini Bapak Ibu ya. Beserta alat dan kegiatannya. Jadi bukan di luar tapi di dalam sekolah sendiri. Ruang kelas untuk persiapan acara. Berarti sebelum pelaksanaan kita di kelas dulu untuk persiapan. Yang ketiga, lingkungan. Sekolah dengan halaman sekitar pepohonan rindang membuat teduh acara. Berarti di sini lingkungannya sekolah kita, nih Bapak Ibu. Lanjut, rencana evaluasi, melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Yang kedua, menilai hasil kreasi dan gerak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Bisa menggunakan keterampilan motorik, kreativitas, kerjasama, dan pemahaman budaya. Ini ada budayanya, gitu. Yang ketiga, mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program. Yang keempat, melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa depan. Ini rencana evaluasi. Untuk pengumpulan datanya bisa melalui wawancara dengan siswa dan guru, survei untuk mengumpulkan pendapat dan saran. Refleksi tertulis dari siswa tentang pengalaman mereka. Jadi nanti kalau pelaksanaan permainan diminta seperti ini Bapak Ibu ya. Ada tertulis tentang pengalaman mereka. Lanjut. Nah, ini kemungkinan tantangan. Jadi kemungkinan yang terjadi yang pertama adalah antusias peserta didik kurang saat mengikuti serangkaian acara dari persiapan, pembuatan, dan lomba. Ini yang biasanya kita hadapi ya Bapak Ibu, kurangnya antusias. Yang kedua, masalah cuaca. Ini yang tidak bisa dihindari. Jadi nanti kalau ada cuacanya tidak menentu, bisa dialihkan di ruang tertutup. Bisa di aula, bisa di atas ruang kelas. Nah, sampun Ibu. Terima kasih. Ini gambaran aja Bapak Ibu, kita itu pelaksanaannya di SD Gentong itu
sering atau selalu membuat seperti ini. Apa namanya Bapak Ibu? Pak Latif? Ini membuat mapping setiap hari Bapak Ibu nggih. Kita kerjanya membuat mapping, setelah itu harus dipresentasikan apa ini tujuannya, latar belakangnya seperti ini. Kalau seperti ini sudah selesai, setelah itu kita praktek kalau biasanya. Bisa permainan gaya gaya pembelajaran, bisa menggunakan komando, peserta didik, fisik dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang fasil kita itu ini Bapak Ibu, hasil dari saya yang namanya tadi Eko itu ini. Dia itu mengajar di kabupaten sini. Ya sekian Bapak Ibu, ada pertanyaan? Monggo Bu Ratna. Waduh, Bu Ratna ini bertanya ini. Enggak, tadi kan kemungkinan tantangannya itu. Oh, oke, siap. Antusias peserta didik kurang. Iya betul. Bagaimana mengatasinya? Kita harus memantik siswa. Jadi siswanya itu senangnya itu di mana, kita gali Bapak Ibu. Ya, contohnya dia itu malas tentang apa itu geraknya apanya. Nah kita cari, kita gali apanya yang membuat dia itu malas. Dengan cara apa? Ya kita pakai observasi, pertanyaan, bentuk pertanyaan. Setelah itu baru kita tentukan mana yang dia bikin minatnya itu semakin tertantang lagi. Biasanya itu kalau dibuat game itu pasti tidak akan kurang minatnya Bu. Kalau kita cuma bikin pembelajaran biasa itu pastinya gitu. Kalau pembuatan game otomatis anak-anak itu menjadi senang. Gitu. Gitu Bu Ratna. Sampun. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, oke, siap, Pak Latif. Oh, memilih kasbol seperti ini. Oh ya. Kenapa saya memilih permainan kasti botol? Bukan yang lain gitu, nggih, Pak? Iya, siap. Kenapa? Saya di sini itu memanfaatkan aset. Yang pertama itu adalah bola kita sudah punya. Pemukul bola kasti sudah punya juga. Tapi saya untuk pemukulnya itu menggunakan botol itu kenapa? Memanfaatkan aset dan daur ulang. Jadi anak-anak itu bisa mengetahui, oh inilah bisa dimanfaatkan gitu Pak Latif. Jadi bukan hanya sampah, tapi bisa digunakan untuk permainan. Makanya saya pilih ini. Dan juga yang kedua itu, kalau kita permainannya menggunakan kasti betulan, itu otomatis itu keras. Jadi kalau dipukul, di sini kan kurang banyak kaca, pecah semua nanti kalau nanti bikin. Jadi saya memanfaatkan ini menggunakan botol seperti itu. Iya, jadi namanya kasti botol, bukan kaspon, Lu sewu Ibu Kepala Sekolah, bukan kaspon begini, tapi kasti botol. Sampun, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sampun. Ada. Oke. Oke. Makasih ya. Siap. Inovasi belajar olahraga dan memanfaatkan daur ulang, tapi juga termasuk mendukung program sekolah kegiatan. Betul sekali. Sekolah kegiatan. Iya. Karena jangan ada sampah yang berplastik. Mungkin siap. Pemanfaatan daripada sampah yang ada di sekolah. Karena botolnya itu plastik, otomatis kan bolanya kan keras. Berarti kan butuh botol banyak. Mungkin sekali pukul itu atau rusak ya. Siap. Sehingga botolnya itu kalau bisa diisi dengan bukan air, tapi sampah-sampah juga seperti sampah bubur kan, biar kelihatan nggak keras. Siap. Terima kasih. Bisa pecah dan ambiar. Kalau plastik yang lain kan juga daur ulang juga. Siap. Oh ya, makasih Pak Suparman masukannya. Kemarin saya itu sudah uji coba. Jadi setiap pukul itu sudah saya uji coba apa ini buat rusak apa enggak. Alhamdulillah kemarin dari
1, 2 sampai 20 ketes Pak memang nggih. Tidak ada yang namanya kempes. Jadi seperti itu. Jadi aman Bapak. Sudah saya uji coba itu. Kalau menggunakan air bisa, mungkin nanti saya uji coba lagi. Tapi kalau berat itu biasanya anak-anak nanti gitu apa, mengeluh. Gitu Bapak Ibu. Untuk sampahnya betul di sini saya seperti itu buat nanti berulang sampahnya itu dimanfaatkan. Gitu. Ampun nggih. Ada pertanyaan lagi, Ibu Leli? Nggak ada. Monggo Ibu Kepala Sekolah sampun nggih. Oh nggih, terima kasih. Demikian nggih Bapak Ibu, tepuk tangannya mana? Dikasih apa? Oh iya, ada Ibu yel-yelnya kita SD apa itu? Olahraga. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W, wo, keren gitu. Bisa Bapak Ibu nggih? Coba ayo. W, O, W. Nah, gitu. Dikasih apa? W. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Keren. Tepuk tangannya mana? Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas kehadirannya dan Bapak Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti RTL yang dilakukan oleh Pak Irfan tentang pembahasan masalah kaspol, kasti bola, bahwa pembahasan ini sangat menarik sekali karena termasuk mengangkat daripada program sekolah di SD Pekuncen, yang mana SD Pekuncen ini adalah sebagai salah satu SD yang wisata mandiri, selalu menjaga lingkungan dari sampah-sampah plastik, utamanya botol-botol dari minuman-minuman mineral. Oleh karena itu sangat bagus sekali dan saya mendukung sehingga pengurangan sampah di sekolah menjadi lebih baik dan lebih terarah untuk dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, utamanya dalam bidang olahraga. Bagus, sip.